Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita boleh menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya hari ini kita akan menerima berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema puji-pujian sebagai dasar kekuatan. Kita tahu bahwa setiap hari yang kita lalui mungkin tidak sepenuhnya ya Bapak Ibu Saudara sesuai dengan harapan kita. Dan biasanya peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan kita pasti membuat kita memiliki respon seperti marah, sedih, kecewa, mengeluh, menggerutu, seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Itu adalah respon-respon alamiah kita. Tapi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa tidak berdaya, ternyata ada kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan itu sangat dekat sekali dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita mau buka firman Tuhan yang terdapat di Mazmur 8 ayat 3. Mazmur 8 ayat 3 dikatakan Bapak Ibu Saudara, kita baca bersama. Dari mulut bayi-bayi dan anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan sudah meletakkan kekuatan di mulut kita Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya adalah kapan kekuatan itu bisa kita dapat? Kapan kekuatan itu bisa benar-benar terjadi dalam hidup kita ketika kita memerlukan kekuatan itu? Jawabannya ada saudara di Mazmur 22 ayat 4. Kita baca Bapak Ibu Saudara, Mazmur 22 ayat 4. Di situ dikatakan, padahal engkaulah ini adalah Tuhan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sekali lagi, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bapak Ibu Saudara, ternyata kekuatan yang begitu besar yang sudah Tuhan berikan itu letaknya pada saat kita memuji Tuhan. Karena itu sangat penting sekali buat kita ketika kita merasa sedang lemah, ketika kita sedang merasa begitu tidak berdaya, Tuhan kasih kekuatan melalui puji-pujian. Dan di situ dikatakan bahwa Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu dahsyat, Tuhan yang begitu hebat, Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan, itu ada bertahta di atas puji-pujian Bapak Ibu Saudara, yang Bapak Ibu Saudara nyanyikan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana kisah hidup Daud ya Bapak Ibu Saudara. Daud ini adalah seorang pemazmur, dia menulis banyak sekali mazmur tentang kebaikan Tuhan. Justru di saat Daud sedang mengalami hal-hal yang mengecewakan. Dan kita lihat bagaimana Tuhan membuat Daud menjadi seorang pemenang. Ada lagi Bapak Ibu Saudara satu kisah di Alkitab yang akan memberikan kita teladan dan memberikan kita bukti bahwa puji-pujian itu begitu sangat menguatkan kita. Kita lihat Bapak Ibu Saudara dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26, ini adalah kisah Paulus dan Silas. Kita tahu bahwa Paulus dan Silas ini mengalami satu kondisi mereka harus dipenjara. Saya yakin kondisi ini adalah kondisi yang sebenarnya tidak diharapkan oleh Paulus dan Silas. Mereka punya alasan untuk mengeluh, mereka punya alasan untuk marah, untuk kecewa. Tapi kita lihat ya Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka lakukan justru pada saat mereka merasa tertekan. Di ayat 25 coba kita lihat, di situ dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Mereka memilih berdoa Bapak Ibu Saudara dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Satu respon yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Paulus dan Silas di saat mereka tertekan, mereka sedih, mereka gak berdaya. Mereka justru memilih untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita lihat
apa yang terjadi ketika mereka memilih respon tersebut. Di ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di ayat 26 dikatakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Luar biasa, Alkitab mencatat bahwa terjadi mujizat yang tidak terpikirkan oleh Paulus dan Silas sebelumnya. Mujizat itu terjadi ketika Paulus dan Silas memilih untuk merespon dengan benar. Dan Bapak Ibu Saudara, jika nanti Bapak Ibu Saudara membaca kisah ini, ternyata gak cuma mujizat saja yang terjadi buat Paulus dan Silas. Tapi Alkitab mencatat bahwa kepala penjara dan keluarganya menjadi orang percaya karena hal itu. Ini menunjukkan bahwa ketika respon kita benar menghadapi suatu masalah, ketika kita mendapat kekuatan dari puji-pujian, percayalah bukan hanya mujizat terjadi buat hidup kita, tapi orang-orang di sekitar kita akan melihat kebaikan Tuhan melalui hidup kita. Dan ini akan menjadi pertobatan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara merasa begitu lemah karena Bapak Ibu Saudara mengalami sakit, mengalami pergumulan yang rasanya sangat berat. Hari ini firman Tuhan datang buat kita, jangan menyerah, jangan terus merasa lemah, bangkitkan roh kita melalui puji-pujian. Karena ada kekuatan yang sudah Tuhan letakkan di mulut kita ketika kita melakukan puji-pujian kepada Tuhan. Mari bersyukur, mari memuji Tuhan dan lihat ada mujizat besar yang akan terjadi buat hidup kita semua. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan di pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, ku berikan hati ini, ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, ku berikan hati ini, ku berserah dengan penuh kasih sayang.
Izinkan kami pagi ini Tuhan menyembah Tuhan. Izinkan kami ya Tuhan menyenangkan Tuhan melalui pujian kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggikan Tuhan. Kami mau sembah Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan lebih lagi Tuhan. Kita naikkan syukur kita sama Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, 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 biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih, kami tahu Tuhan bahwa kekuatan kami Tuhan Yesus ada di dalam Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, mereka yang sedang mengalami kesakitan Tuhan, mereka yang sedang mengalami jalan yang mereka tidak tahu harus bagaimana Tuhan. Kami tahu hari ini, saat ini Engkau sedang bekerja untuk mereka Tuhan. Engkau yang melawat Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang sakit Tuhan. Engkau yang akan menunjukkan tanda-tanda heran Tuhan, bahwa mujizat itu masih nyata Tuhan. Saat ini Tuhan biar Engkau menjamah setiap bagian tubuh yang sakit Tuhan. Engkau yang memulihkan Tuhan setiap keadaan mereka yang letih, yang lesu Tuhan Yesus, yang lemah Tuhan. Hubungan keluarga yang tidak baik Tuhan akan memulihkan di dalam nama Yesus.
Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar mulai hari ini Tuhan, mujizat itu boleh nyata Tuhan. Hamba anak-anak-Mu boleh terima Tuhan Yesus. Mereka menerima kesembuhan, menerima pemulihan. Mereka menerima Tuhan Yesus jawaban yang daripada Tuhan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan membukakan Tuhan Yesus kesempatan-kesempatan yang baru Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan boleh bekerja, boleh mendapatkan pekerjaan yang baik yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Kami perkatakan Tuhan Indonesia dalam tangannya Tuhan. Kami perkatakan Tuhan COVID Tuhan tidak dapat berkuasa atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah ya Tuhan ada perlindungan yang sempurna Tuhan. Darah Yesus melindungi kami, keluarga kami, Tuhan semua orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa COVID ini Tuhan akan berlalu Tuhan dari bangsa kami. COVID ini Tuhan tidak akan Tuhan Yesus menguasai Tuhan Yesus. Tapi kami percaya nama Yesus lebih berkuasa daripada kuasa COVID Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan Indonesia Tuhan terbebas dari COVID di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami memuji Engkau, kami bersyukur sebab kami tahu Tuhan Yesus baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku naikkan syukurku